kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Pak Agus Wijoyo, Pak Agus yang pernah menjadi ketua fraksi ABRI pada waktu itu. Kalau dari pihak DPR secara pribadi mengatakan bahwa ada legalitasnya, ada peraturan presiden, ini bagian dari operasi militer selain perang, gitu kan, sehingga posisi kepala bulog maupun sekretaris kabinet kemudian tidak jadi masalah. Kalau opini dari Pak Agus Wijoyo gimana? Ya jangan begitu dong, semuanya itu di OMSP kan. Itulah yang fenomena yang dikatakan sebagai sekuritisasi. Sekuritisasi. Kalau misalnya ada kekurangan pangan misalnya, ya itu memang menjadi masalah nasional. Memang ujung-ujungnya keamanan, tetapi tidak harus dijadikan sebagai perang. Dan tidak harus ditangani oleh tentara, gitu. Itu orang-orang sipil itu lebih pintar untuk membangun kader-kader dengan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen pangan. Kita lihat kemarin itu, prajurit bikin sawah, prajurit tanam padi, berapa banyak yang gagalnya? Karena itu bukan kerjaan prajurit, gitu loh. Jadi kalau dikatakan juga bahwa prajurit itu banyak sumber dayanya gitu ya, terus sipil itu terbatas, ya enggak lah, karena tugas prajurit itu untuk perang, dan perang itu memerlukan taktik-taktik dan membutuhkan persyaratan satuan ini perlu sekian orang untuk bisa melaksanakan tugasnya dalam tingkat peleton, kompi, batalion. Jadi kalau membuat undang-undang itu hendaknya disiapkan tentang fondasi pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang akan ditangani, itu tentang kemiliteran, tentang peran militer di dalam demokrasi, yang nggak bisa segala-galanya dikerjakan oleh TNI dong, gitu. Dan jangan segan-segan untuk melihat perbandingan di negara demokrasi yang lain. Ini banyak kita kelainan-kelainan yang hanya ada di Indonesia, gitu. Jadi harus disiapkan fondasi pengetahuan yang cukup dalam tentang pemahaman. Oke, baik Pak Agus, Mbak Dani, apa yang Anda baca tadi soal operasi militer selain perang untuk soal kepala bulog, sekretaris kabinet gitu? Anda lihat? Ya, saya rasa perluasan wewenang TNI ya. Ini kan ada dua hal, yang operasi militer perang dan operasi militer selain perang di pasal 7 itu kan ada penambahan kalau nggak salah 3. Ya, soal cyber, soal narkoba, dan satu lagi soal pertolongan kepada WNI di luar negeri, dan kemudian ini harus dipisahkan yang tadi yang pertama 10 jadi 15. Nah, ini pasal yang 3. Nah, maksud saya yang penambahan ini kan harus ada logika atau filosofisnya tuh apa gitu. Karena saya setuju bahwa jangan sampai ini kemudian terjebak dalam sekuritisasi di mana seakan-akan sipil itu tidak mampu gitu. Nah, dari pertambahan itu misalnya, kalau misalkan soal cyber kita masih masuk akal lah. Tapi tetap pengen logikanya, alasannya itu disampaikan. Kemudian yang tadi bantuan terhadap WNI di luar negeri, misalkan ketika di Suriah segala macam itu. Terus kemudian narkoba, saya rasa ini juga harus hati-hati. Jangan sampai ada excessive killing yang terjadi di Filipina misalnya, kasus di Filipina. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan harus dikomunikasikan. Nah, semua silang sengkarut yang ada di kita ini, karena ya itu tadi, publik itu, masyarakat sipil, akademisi itu bingung. Ini sebetulnya ketika revisi undang-undang TNI, mungkin bisa jadi kita setuju kalau bicara misalnya, ada hal-hal secara geopolitik ini berubah. Tetapi konteksnya harus tetap meletakkan TNI kita itu yang profesional. Bukan kemudian menambah beban TNI ke dalam
ruang sipil itu tadi gitu. Dan itu belum tentu mereka juga memiliki keterampilan atau kemahiran yang mungkin lebih masyarakat sipil yang bisa gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian pertanyaan besarnya menurut saya hari ini kita situasi sosial politik domestik maupun internasional sedang tidak baik saja. Demokrasi mengalami regresi. Nah, dalam konteks itu apa kesan kita sebagai Indonesia untuk dibaca di luar negeri, di mana misalnya melihat ada batalion pangan, ada kemudian TNI ngurusi cetak sawah, food estate, kemudian memperluas wewenang dalam revisi undang-undang TNI. Apa yang ingin disampaikan ke dunia luar? Soal ini kan soal ekonomi, ini nggak bisa dilihat ansih dalam soal polkam saja, soal keamanan atau pertahanan saja. Baik, Pak Sarip. Anda kan cukup lama di Komisi 1 DPR dan juga pernah membahas soal rancangan undang-undang TNI. Sebetulnya yang Pak Sarip baca, di balik kemudian diturunkannya surat presiden untuk dibahas sekarang, sebetulnya ada apa sih sebetulnya? Ya, sebenarnya salah satu yang menjadi masalah pokok itu adalah usia pensiun. Usia pensiun? Usia pensiun TNI itu sekarang kan maksimal 58. 58. Nah, sementara pada posisi itu, bintang jenderal 4 pada saat posisi 58 ini, ya kita kan tahu kualitas mereka masih betul-betul lagi sedang matangnya gitu. Nah, sebenarnya memang mungkin karena life expectancy tinggi sekarang, Indonesia kan sudah mulai tinggi. Di samping daripada itu, pada usia 58 itu secara fisik, mental, dan kesiapan itu masih lagi matang-matangnya. Sementara di sisi lain untuk mencetak suatu perwira tinggi itu kan memerlukan biaya yang tinggi. Nah, ada pandangan bahwa sangat sayang kalau pada usia 58 itu juga sudah harus pensiun. Nah, sehingga sebagai contoh pada tahun 2 tahun 3 tahun yang sebelumnya itu terjadi pergantian panglima yang hanya dalam waktu 2 tahun sudah terjadi harus diganti. Nah, ini akibat daripada kan usia pensiun sudah dibatasi 58. Nah, ada pandangan bagaimana kalau ditingkatkan jadi 60. Jadi 60 misalkan. Nah, itu pandangan demikian. Nah, saya melihat dari DIM yang diajukan ini ada kotak-kotak untuk perwira, untuk tamtama perwira sekian, untuk letnan kolonel sekian, untuk bintang 1 sekian, sampai kepada bintang 3 umur 62. Kemudian ada lagi daftar inventarisasi masalah dikatakan bintang 4 bagi mereka yang menduduki posisi tertentu itu batas usia pensiun diserahkan kepada presiden. Nah, ini kan menurut saya kalau diserahkan kepada presiden ini agak subjektif. Ya, agak subjektif. Dan itu bisa saja terjadi, syukur-syukur kalau memang presiden yang di-elected itu bisa menjalankan undang-undang secara konsekuen. Tetapi kalau tidak, ini kan menjadi satu pertanyaan lagi. Jadi sebaiknya undang-undang itu harus pas, betul. Harus definitif. Kalau pensiun 60 ya 60. Ya siapapun dia, apakah dia bintang 4 yang berkualifikasi excellent atau super excellent dan sebagainya, selesai sudah. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pensiun ini kan merupakan juga satu proses regenerasi. Ya, karena kalau tidak pensiun yang di bawah ini tidak bisa naik. Nah, baik. Itu. Jadi, Abraham, jadi sebetulnya kalau yang Anda baca di yang pertanyaannya Pak Sarip tadi, Jenderal 4 terserah kepada presiden, itu sebetulnya rasio atau argumentasinya apa sih? Pak, saya mau menanggapi dulu, Pak. Sebentar, itu dulu saja. Nanti karena ini waktunya agak terpepet. Yang per umur tadi. Oh ya, tentunya saya juga tadi barusan baca DIM-nya setelah diberitahu oleh Bapak. Ternyata memang ada seperti itu. Tapi tentunya itu akan kami bawa ke Panja dan kami akan diskusikan. Sebetulnya batasannya sampai mana sih? Nah, itu yang akan kita bahas nanti di Panja. Mas Budiman, menarik ya. Saya boleh... Tapi nanti aja ya. Coba kita banyak kontroversi dalam Undang-Undang TNI. Tapi bagaimana mencari jalan keluar agar ada kesepahaman setelah jeda berikut ini.